Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang stabilitas suspensi. Cara memperlambat penimbunan partikel serta menjaga homogenitas dari partikel untuk menjaga stabilitas suspensi. Itu merupakan tujuan kita dalam bab ini. Faktor-faktornya pertama adalah ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin mudah larut, semakin mudah terdispersi. Yang kedua adalah kekentalan. Kekentalan ini dapat mengakibatkan atau tujuannya adalah untuk memperlambat pengendapan, dimana bila cairan agak kental, berarti pengendapannya akan lebih lambat. Yang ketiga adalah jumlah partikel atau konsentrasi, dimana semakin besar konsentrasi semakin cepat pula dia mengendap. Sifat dan muatan partikelnya, ion-ionnya bersifat negatif atau positifnya. Berikut ini adalah bahan pengawet dalam suspensi. Bahan ini sangat diperlukan terutama untuk suspensi yang menggunakan hidrokoloid, karena bahan ini sangat mudah rusak oleh bakteri. Contoh bahan pengawet yang kita digunakan untuk suspensi adalah butil P-benzoat, etil P-benzoat, nipasol, dan nipagin. Range kadar yang diperbolehkannya adalah 0,02 sampai 0,3%. Berikut ini adalah komponen suspensi. Ada 3. Pertama, bahan aktif atau kita sebut dengan zat berkhasiatnya, atau nama lainnya adalah fase internal. Jadi bahan aktif merupakan fase internal, misalnya luminal, PCT, dan lain-lain. Selanjutnya adalah yang kedua adalah bahan pensuspensi, atau kita biasa sebut dengan suspending agent, misalnya PGA, PGS, bentonit, dan CMC. Yang ketiga adalah bahan tambahan atau fase eksternal, merupakan suatu cairan pembawa berupa air, gliserin, etanol, sirup simplek, dan lain-lain. Bahan pensuspensi alam pertama adalah gom. Dapat larut dan mengembang atau lender. Dengan terbentuknya mucilago, viskositas cairan tersebut bertambah dan akan menambah stabilitas suspensi. Yang pernah kalian praktekkan kemarin-kemarin membuat suspensi ya, dengan bantuan PGS atau PGA sediaan menjadi lebih kental. Kekentalan mucilago dapat dipengaruhi oleh panas, pH, dan proses fermentasi. Pertama adalah golongan gom akasia. Ini merupakan gom yang paling sering digunakan untuk pembuatan suspensi. Gom akasia ini menghasilkan suatu, atau nama lainnya adalah Pulpis gummi arabicum, atau kita sebut dengan PGA, merupakan eksudat dari tanaman akasia. Dapat larut dalam air dan tidak larut dalam alkohol. Viskositas optimum dari mucilago antara pH 5 sampai 9. Bila di luar pH 5 sampai 9 akan terjadi penurunan viskositas yang nyata. Jadi kita buat agar pH-nya tidak kurang atau lebih dari 5 sampai 9 agar viskositasnya terjaga. Kadarnya 30% kekentalan kira-kira sama dengan gliserin. Gom mudah dirusak oleh bakteri, maka ditambahkan pengawet. Yang kedua adalah Chondrus dari tanaman Chondrus crispus. Dapat larut dalam air, tidak larut dalam alkohol, bersifat alkali. Alkali itu basa ya. Disebut juga karagen yang banyak digunakan dalam industri makanan, derivat sakarida untuk mudah dirusak oleh bakteri, sehingga harus ditambahkan zat pengawet. Teragakan, eksudat dari tanaman Astragalus gummifer. Teragakan lebih kental dari mucilago dari gom Arab, baik sebagai stabilisator suspensi saja tapi bukan emulgator.
Kemudian adalah algin. Algin berasal dari spesies ganggang laut, diperdagangkan dalam bentuk natrium alginat. Mudah mengalami fermentasi sehingga memakai bahan pengawet. Kadar yang dipakai pensuspensi umumnya adalah 2%. Selanjutnya adalah tanah liat. Misalnya adalah bentonit, hektrus, dan vegum. Yang udah kita praktekkan kemarin adalah bentonit ya. Jadi itu adalah bahannya berasal dari tanah liat. Akan mengembang, mudah bergerak jika dilakukan penggojokan. Jadi walaupun dia mengendap pada saat kalian membuat kalamin, tapi pada saat dikocok akan kembali terdispersi. Kekentalan cairan akan bertambah dan stabilitas suspensi menjadi lebih baik. Kelebihannya adalah tidak dipengaruhi oleh suhu, panas, fermentasi dari bakteri, dan bahan-bahan tersebut merupakan senyawa organik. Jadi tidak mudah rusak oleh bakteri. Bahan pensuspensi sintetis, ini buatan. Ini juga pernah kita praktekkan ya. Adalah metil selulosa, metosol, tilosa, karboksi metil selulosa atau kita sebut dengan CMC, hidroksi metil selulosa. Tidak diabsorpsi oleh usus halus dan tidak beracun sehingga banyak digunakan sebagai laksansia. Laksansia itu adalah memperlancar buang air besar dan bahan penghancur dalam tablet. Selanjutnya adalah golongan organik polimer, misalnya karbopol. Bereaksi dengan asam, sedikit larut dalam air berbentuk serbuk putih, tidak beracun, tidak mengiritasi kulit, biasanya kadarnya 1%. Peka terhadap panas dan elektrolit mengakibatkan viskositas berkurang. Oke, demikian saja materi dari Ibu hari ini. Kalian simak dulu untuk bisa mengerjakan latihan di Google Form nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.